Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripan Dwi Fitriansa dengan NIM A1A220059. Di sini saya akan membuat video tugas UAS Sejarah Kebudayaan Melayu, yaitu mengambil materi tentang kebudayaan Melayu Jambi saat ini. Baik, latar belakang kebudayaan Melayu Jambi adalah kebudayaan yang tumbuh di tengah-tengah dan berkembang menjadi etnis Melayu Jambi. Terjadinya asimilasi antara kebudayaan Melayu tua di Provinsi Jambi dengan hadirnya kebudayaan baru menjadi pergeseran nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, yang mana setiap kebudayaan itu bersifat dinamis, akan perubahan, bahkan mungkin hilang sama sekali. Penyebabnya adalah perkembangan kebudayaan, pengaruh budaya luar, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya jiwa kebudayaan para remaja sebagai generasi penerus nilai-nilai kebudayaan yang telah terjadi di Provinsi Jambi dari masa ke masa. Menurut Arnold J. Toynbee, terdapat 3 aspek penyebaran budaya, yaitu yang pertama, kekuatan untuk menembus suatu kebudayaan berbanding terbalik dengan nilainya. Misalnya, masuknya nilai-nilai religius dalam pengaruh pada kebudayaan yang berada di masyarakat. Yang kedua, jika suatu unsur budaya masuk, maka akan menarik unsur budaya lainnya. Yang ketiga, yaitu unsur budaya di tanah asalnya tidak berbahaya, bisa menjadi berbahaya bagi masyarakat lainnya yang didatanginya. Misalnya, peralihan masyarakat Melayu kuno Jambi yang menganut Buddhisme justru melarikan diri ke hulu Sungai Batanghari akibat masuknya nilai-nilai ajaran lain. Hal itu terjadi karena masyarakat Melayu kuno terus mempertahankan kebudayaannya dan mempertahankan nilai-nilai sebagai suatu adab dan kepercayaan yang telah lahir secara turun-temurun. Sejak ratusan lalu, Provinsi Jambi dihuni oleh etnis Melayu seperti suku Kerinci, suku Batin, suku Bangsa, suku 12, suku Penghulu, dan suku Anak Dalam. Namun, juga ada etnis pendatang. Perjalanan sejarah yang dialami etnis Melayu telah melatar belakangi budaya Melayu di Jambi. Setiap kebudayaan itu bersifat dinamis atau berubah-ubah, bahkan mungkin hilang sama sekali. Penyebabnya adalah perkembangan budayaan, pengaruh budaya luar, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya jiwa kebudayaan para remaja sebagai penerus nilai-nilai kebudayaan Melayu Jambi itu. Jauh sebelum abad Masehi, etnis Melayu setelah mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pegunungan dan di daratan tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu prasejarah adalah suku Kerinci dan suku Batin. Orang Kerinci diperkirakan telah mencapai kaldera atau Danau Kerinci sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Suku Kerinci dan termasuk juga suku Batin adalah suku tertua di Sumatera. Mereka telah mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Kehadiran agama Buddha sekitar abad 4 Masehi telah mendorong lahir dan berkembangnya suatu corak kebudayaan Buddhis. Kehadiran Islam diperkirakan pada abad 7 Masehi dan sekitar abad 11 Masehi. Mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Dalam penyebaran Islam ini, maka Pulau Berhala dipandang sebagai pulau yang sangat penting dalam sejarah Islam di Jambi. Karena sejarah mencatat bahwa dari Pulau Berhala itulah agama Islam disebarkan ke seluruh pelosok daerah Jambi. Kehadiran Islam ini membawa perubahan besar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam pelan-pelan tapi pasti mulai menggeser kebudayaan daerah
Melayu Buddha di Jambi. Kebudayaan daerah tidak lain adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat lokal sebagai pendukungnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kebudayaan Melayu Jambi adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah etnis Melayu Jambi. Mata pencarian masyarakat Jambi. Mata pencarian masyarakat Melayu Jambi adalah bertani, berjualan, panen getah dan melaut di Jambi sendiri. Kebanyakan daerahnya adalah berupa hutan, sehingga mata pencaharian mereka didominasi oleh para petani yang bertani berasal dari pedesaan. Dalam hal bertani, sama seperti kota-kota lainnya yang terletak di dataran rendah, adalah bertanam padi, kemudian menanam jagung. Sedangkan dalam hal melaut, mencari ikan di sungai merupakan mata pencarian tambahan. Begitu juga dalam hal mencari hasil hutan. Usaha-usaha tambahan ini biasanya dilakukan sambil menunggu panen atau menunggu musim tanam berikutnya. Karena di Jambi sendiri juga dihuni oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Maka di zaman sekarang ini banyak pula warga masyarakat keturunan Cina di Jambi yang mencari pendapat melalui proses berdagang. Adapun yang berdagang emas, berdagang sembako, adapun yang berdagang bahan-bahan material yang lainnya. Berikutnya yaitu kerajinan masyarakat Melayu Jambi. Provinsi Jambi kaya akan sangat kerajinan daerahnya. Salah satu kerajinan daerahnya yaitu seperti ada anyaman, kemudian tenun batik, dan ukir kayu betung. Itu merupakan hasil dari kerajinan masyarakat Melayu Jambi pada saat ini maupun pada saat dahulu kala. Lalu ada kesenian masyarakat Melayu Jambi. Seni tari merupakan identitas sendiri bagi kota Jambi maupun Melayu Jambi. Seni tari daerah Jambi merupakan banyak ragam serta coraknya, di mana pada tiap-tiap daerah mempunyai ciri-ciri atau sesuai dengan keadaan daerah serta suku dalam kelompok masyarakat adat yang bersangkutan dari sekian banyak corak dan ragamnya seni tari dari daerah Jambi tersebut. Kemudian ada seni musik dan teater, contohnya seperti ada kelintang kayu. Kelintang kayu merupakan alat musik yang terbuat dari kayu. Kemudian ada hadro. Hadro merupakan kesenian Islam Jambi. Kemudian ada dulmuluk. Dulmuluk merupakan seni teater yang berkembang di kota Jambi dan Batanghari. Kesenian ini sudah jarang ditampilkan. Sumber ceritanya berasal dari Saubul Kiyat. Satu kekhasan dari pertunjukan ini adalah bagian tengah panggung yang ditempatkan satu meja. Baik, berikutnya yaitu seni sastra. Salah satu seni sastra yang berkembang di Jambi yaitu sastra lisan Kerinci. Seni ini berkembang dalam budaya masyarakat Kerinci. Bentuk-bentuknya antara lain puisi, prosa, pantun, dan lain-lainnya. Bagi masyarakat Melayu Jambi, adat mereka adalah Islam. Islam dan adat adalah dua hal yang tidak terpisah. Sebuah seloko yang diulang-ulang adalah adat bersendi syara bersendi kitabullah. Syara atau adat memakai seloko ini berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat Melayu Jambi didasarkan pada syariat yang berasal dari kitab suci. Apa yang diceritakan syariat akan dipakai oleh adat. Kuatnya Islam dipegang oleh masyarakat Melayu Jambi membawa implikasi antara lain penolakan masyarakat Jambi terhadap hal-hal yang mereka anggap bukan Islam. Masyarakat Jambi misalnya memotong sejarahnya dan mengambil kedatangan Islam sebagai tonggak bermula. Islamisasi dimanapun tidak pernah berjalan sangat mulus. Kalaupun bukan gelombang, riak-riak kecil mewarnai prosesnya. Di dalam masyarakat Melayu Jambi, cerita tentang riak itu tidak pernah dimunculkan karena merupakan bagian dari masa lalu yang bukan Islam, yang justru ingin mereka hilangkan.
Baik, sekian itulah video penjelasan materi tentang kebudayaan Melayu Jambi. Mengapa saya mengambil materi ini? Yaitu Jambi adalah salah satu suku di Indonesia yang terletak di Kepulauan Sumatera. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Jambi juga mempunyai banyak hal-hal menarik yang dapat dijadikan berita utama. Tetapi amat disayangkan bahwa yang sering dieksplor yaitu wilayah-wilayah tetangganya seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Palembang, dan lain-lainnya. Merupakan pengaruhnya adalah latar belakang sejarah Jambi itu sendiri. Berbagai unsur kebudayaan yang dirasa perlu untuk dilestarikan sebagai bentuk kesadaran atau akan kebudayaan yang ada pada tanah air di Jambi tersebut. Pesan saya itu bagi para pemuda Jambi, jangan lupakan sejarah, karena yaitu sejarah tonggak sebuah terjadinya Melayu di kota Jambi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.